Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman selama proses mempersiapkan diri, mengikuti seleksi, hingga akhirnya dapat melanjutkan studi di Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright. Nah, sedikit gambaran, Fulbright merupakan program pertukaran pendidikan internasional yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat dan telah menjangkau lebih dari 160 negara di dunia. Program ini memberikan berbagai kesempatan akademik, termasuk untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat. Karena cakupannya yang luas, beasiswa Fulbright juga menjadi salah satu program pertukaran pendidikan internasional yang sangat dikenal. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang akan saya bagikan di sini bukanlah satu-satunya cara untuk memperoleh beasiswa Fulbright. Ini hanyalah pengalaman pribadi yang mudah-mudahan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang memiliki impian untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Sebelum kita lanjut, teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Jalaluddin Abdul Qadir. Saya berasal dari sebuah desa budaya, yaitu Desa Tatedek, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi Sumbawa ini adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya memulai pendidikan dari sekolah-sekolah di Sumbawa, kemudian melanjutkan S1 di STKIP Hamzanwadi, Selong, kampus Sumbawa, dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk melanjutkan S2 di Monash University, Melbourne, Victoria, Australia. Dalam perjalanan tersebut, alhamdulillah saya juga pernah mendapat kesempatan mengikuti beberapa program internasional di Singapura dan juga di Malaysia. Dan saat ini saya berprofesi sebagai dosen di STKIP Pracendekia NW Sumbawa, The Green Campus, dan sedang melanjutkan studi doktoral atau S3 di University of South Florida, Amerika Serikat. Nah, teman-teman sekalian, saya menyampaikan ini bukan untuk menunjukkan pencapaian, tetapi untuk memberikan sedikit gambaran bahwa kita bisa memulai dari tempat yang walaupun sederhana sekalipun, lalu terus belajar dan mencoba setiap kesempatan yang ada. Kalau boleh jujur, dulu saya juga pernah berada di posisi seperti ini, teman-teman sekalian. Ketika mulai mencari informasi tentang beasiswa Fulbright, saya menemukan begitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Semakin banyak informasi yang saya baca, justru saya semakin bingung. Saya bertanya dalam hati, sebenarnya saya harus mulai dari mana? Mungkin teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama. Nah, itulah tujuan pembahasan saya kali ini. Saya tidak akan langsung membahas semuanya secara mendalam. Saya ingin mengajak teman-teman melihat gambaran besarnya, supaya kita tahu urutan langkah yang perlu dipersiapkan. Jadi itu sekilas teman-teman sekalian tentang perkenalan dengan diri saya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam pembahasan ini, yaitu roadmap atau peta perjalanan menuju beasiswa Fulbright. Oke, jadi secara umum perjalanan ini atau tahapan ini, roadmap ini dapat kita bagi menjadi 7 tahapan utama ya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, jadi tahap yang pertama yaitu membangun profil. Nah, menurut saya inilah fondasi dari seluruh proses beasiswa Fulbright menurut saya, teman-teman sekalian. Pada tahap ini kita mulai mempersiapkan diri baik dari sisi akademik, kemampuan bahasa Inggris, pengalaman kepemimpinan maupun kontribusi kepada masyarakat. Dan membangun profil ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat ya. Nah, insya Allah kita akan bahas sedikit lebih detail di slide berikutnya nanti terkait dengan membangun profil ini. Adapun yang kedua, tahap kedua adalah persiapan. Nah, setelah fondasi mulai terbentuk, profil kita sudah berusaha kita bangun dengan baik, kita masuk ke tahap persiapan. Disinilah kita mulai menyiapkan berbagai dokumen penting seperti sertifikat TOEFL atau IELTS misalnya, kemudian CV, personal statement, study objectives, dan dokumen pendukung lainnya. Baik, tahap ketiga adalah pendaftaran.
Semua dokumen yang telah dipersiapkan kemudian dikirimkan melalui sistem pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Kalau pada saat saya dulu tahun 2024, dokumen masih dikirimkan secara fisik melalui kantor pos. Nah, tahun berikutnya teman-teman kami yang melamar di beasiswa Fulbright ternyata sudah bisa mengirimkan berkas-berkasnya melalui portal secara online. Tahap berikutnya bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, jadi tahap selanjutnya adalah wawancara. Nah, ini setelah lolos seleksi administrasi ya, berkas-berkasnya dianggap bagus, kemudian baru ke tahap selanjutnya yaitu interview atau wawancara. Pada tahap ini, kita memiliki kesempatan untuk menjelaskan motivasi kita, tujuan studi, dan rencana kontribusi kita secara langsung kepada tim pewawancara. Nah, insya Allah kita akan membahas agak sedikit detail tentang ini karena banyak menanyakan ya, insya Allah di slide berikutnya. Apabila dinyatakan lolos, kita akan menerima kabar sebagai penerima beasiswa Fulbright. Oke. Nah, tentu ini menjadi tahap berikutnya award ya, atau kabar baik kita resmi diterima sebagai beasiswa Fulbright. Penerima beasiswa Fulbright atau disebut dengan awardee, kita diberikan award. Tentu ini menjadi kabar yang sangat membahagiakan ya, bagi teman-teman yang bercita-cita ingin kuliah ke Amerika Serikat. Akan tetapi perjalanan kita ternyata belum berhenti di sini. Setelah itu masih ada beberapa proses yang perlu dipersiapkan ya, yaitu persiapan keberangkatan seperti pemeriksaan kesehatan, kemudian penempatan universitas, kemudian pengurusan visa, hingga mengikuti kegiatan pre-departure sebelum keberangkatan. Tahap yang selanjutnya yaitu kuliah di Amerika Serikat, ini tahap akhir ya. Dan akhirnya kita melalui babak baru sebagai mahasiswa di Amerika Serikat. Nah, disinilah perjalanan akademik yang sesungguhnya dimulai dengan berbagai macam pengalaman, tantangan, dan kesempatan untuk terus belajar. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti inilah gambaran ya, menurut saya pribadi, yang saya rangkum dari pengalaman pribadi. Seperti inilah semua tahapan dari yang paling awal sampai paling akhir. Dari paling awal sampai nanti kita sudah kuliah di Amerika Serikat. Nah, mari kita bahas lebih mendetail. Kita akan membahas tentang membangun profil. Nah, menurut saya inilah tahap yang sering terlupakan oleh sebagian teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Padahal justru tahapan inilah yang menjadi pondasi dari seluruh prosesnya. Sebelum mulai mengumpulkan dokumen atau mengisi formulir pendaftaran, maka menurut saya hal yang terbaik yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu adalah mempersiapkan diri atau membangun profil. Ada 4 aspek yang menurut saya penting untuk mulai dibangun. Yang pertama adalah akademik ya, yaitu menunjukkan keseriusan kita dalam belajar dan mengembangkan kemampuan akademik. Bagaimanapun standar IPK itu harus terpenuhi. Karena beasiswa Fulbright ini memiliki standar IPK yang perlu dipenuhi. Misalnya yang akan lanjut S2, maka IPK S1 perlu diusahakan setinggi mungkin ya, memenuhi standar persyaratan yang diperlukan bagi pelamar yang ingin melanjutkan S2. Oke. Jadi untuk standar IPK ini bisa dilihat di laman web resmi dari Aminef Fulbright. Nah, jadi sejak masih kuliah S1, usahakan IPK-nya setinggi mungkin jika ingin melanjutkan S2 ke luar negeri. Oke, kalau bisa jangan sampai mendekati standar, bahkan harus lebih tinggi, jauh melampaui standar yang ditetapkan. Demikian juga yang akan melamar S3, juga seperti itu. IPK saat S2, saat kuliah S2 juga sangat perlu diperhatikan. Diusahakan ditingkatkan setinggi-tingginya. Nah, pengalaman saya dulu
saat masih S1, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga nilai atau IPK itu tetap di atas 3,5, bahkan lebih tinggi lagi. Karena saya sadar bahwa saya berkeinginan untuk S2 ke luar negeri. Jadi sejak S1 saya berusaha untuk menjaga akademik ini agar tetap setinggi mungkin, supaya kesempatan itu lebih luas ke depannya. Demikian juga saat saya sudah menempuh S2 di Australia, saya berusaha menjaga agar IPK tetap setinggi mungkin, semaksimal mungkin saya belajar. Karena saya sudah berencana ingin lanjut S3 dengan beasiswa juga, ya. Nah, jadi ini penting teman-teman sekalian. Dari sekarang silakan dijaga prestasi akademiknya. Karena ini salah satu syarat yang tidak bisa ditawar, ya, saat melamar beasiswa Fulbright. Kemudian yang kedua adalah leadership, yaitu pengalaman kepemimpinan. Nah, jadi melalui pengalaman memimpin, berorganisasi, atau mengambil inisiatif dalam berbagai kegiatan. Silakan teman-teman dari sekarang mencari wadah untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Pengalaman saya dulu, setelah saya selesai S2 di Australia, jadi ada perjanjian ya di kontraknya, karena saya mendapatkan S2 juga melalui beasiswa, maka saya harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun terlebih dahulu sebelum diperbolehkan untuk melanjutkan S3. Nah, jadi selama menunggu masa 5 tahun ini setelah saya S2, saya berusaha untuk mengambil peran kepemimpinan sesuai dengan apa yang kemampuan yang saya miliki. Misalnya saya mengambil peran di kampus selain mengajar sebagai dosen, yaitu sebagai ketua LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Maka ini adalah salah satu posisi kepemimpinan, ya, yang sangat membantu saya dalam melamar beasiswa S3 ke Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright ini. Saya juga berusaha tetap terlibat di organisasi kepemudaan. Kemudian saya lanjutkan ketika itu organisasi yang sudah saya terlibat sejak S1 dulu, bahkan sebelum S1, jadi organisasi kepemudaan, keagamaan, dan pendidikan non formal. Nah, jadi silakan teman-teman sekalian. Jadi leadership, posisi kepemimpinan ini ternyata sangat menentukan di dalam beasiswa Fulbright. Yang ketiga adalah contribution, atau kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, pada lingkungan. Baik melalui kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, maupun aktivitas lainnya. Nah, saya pribadi berusaha untuk memberikan semacam pendidikan gratis bagi anak-anak di sekitar lingkungan. Kemudian di dalam kegiatan keagamaan dengan mengajarkan Al-Quran, kemudian menyampaikan berbagai materi-materi ceramah mungkin di masjid maupun di forum-forum non-formal lainnya. Ini bisa ataupun mengajar skill-skill bahasa Inggris maupun reading dan seterusnya. Maka ini semua bisa dihitung sebagai kontribusi kepada masyarakat. Sebisa sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada kecil besar, yang penting itu bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, yang terakhir, yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Karena kemampuan berbahasa Inggris akan menjadi bekal penting selama proses seleksi maupun di saat nantinya menjalani studi kalau sudah sampai di Amerika Serikat. Nah, saya pribadi bahasa Inggris ini selalu saya latih setiap hari, baik skill reading, listening, writing maupun speaking. Artinya tidak ada hari tanpa latihan, walaupun hanya 10 menit setiap hari. Nah, teman-teman sekalian, inilah aspek ya untuk membangun profil, 4 aspek ini. Tidak berarti semua aspek tersebut harus sempurna. Akan tetapi jika semakin awal kita mulai membangun keempat aspek ini, insya Allah kita akan lebih siap ketika memasuki tahap berikutnya nanti. Nah, setelah mulai membangun profil, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen pendaftaran. Pada tahap ini,
ada beberapa dokumen utama yang perlu dipersiapkan, di antaranya misalnya TOEFL, sertifikat TOEFL atau IELTS misalnya ya, kemudian CV atau curriculum vitae, kemudian personal statement, recommendation letter, kemudian study objective. Nah, jadi masing-masing dokumen ini memiliki peran yang berbeda-beda. Oke, ada yang menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Kemudian ada yang menggambarkan pengalaman dan pencapaian kita. Ada pula yang menjelaskan tujuan studi serta rencana kontribusi kita di masa depan. Nah, jadi menurut saya teman-teman sekalian, proses mempersiapkan dokumen ini tidak perlu terburu-buru. Semakin awal kita memulainya, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk belajar, memperbaiki dan menyempurnakannya. Misalnya, terutama untuk TOEFL dan tes TOEFL dan tes IELTS, saya sarankan jauh-jauh hari sudah mulai konsisten latihan. Apalagi biaya TOEFL dan IELTS sekarang cukup mahal ya. Jadi perlu super serius untuk bisa menjangkau target. Adapun untuk standar nilai bahasa Inggris untuk Fulbright, menurut persyaratan terkini adalah misalnya untuk program master, TOEFL ITP itu paling rendah 550. Atau IBT Internet Based TOEFL paling rendah 80. Atau bisa juga pakai IELTS dengan nilai standar 6,5 atau Duolingo dengan nilai standar 125. Adapun untuk program doktoral atau S3, jadi syaratnya adalah TOEFL ITV 575 ya, yang sedikit lebih rendah dari waktu saya dulu. Kemudian atau IBT Internet Based TOEFL itu sekitar 90 standarnya, paling rendah 90, IELTS 7,0 atau Duolingo 135 itu standarnya. Ini tidak bisa ditawar-tawar teman-teman sekalian. Setelah semua dokumen selesai dipersiapkan teman-teman sekalian, kita masuk tahap berikutnya yaitu proses seleksi. Secara umum proses ini dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah application, yaitu mengirimkan seluruh dokumen pendaftaran melalui sistem sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perlu diingat, semua dokumen harus lengkap, karena jika satu saja dokumen kita tidak ada, maka aplikasi kita tidak akan direview atau tidak akan dicek. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut akan memasuki tahap review, yaitu proses penilaian oleh tim seleksi. Pada tahap ini seluruh berkas akan ditinjau secara menyeluruh, baik dari segi ijazahnya, IPK-nya, nilai kemampuan bahasa Inggrisnya, dan lain-lain, CV-nya, study objectives-nya, dan seterusnya. Bahkan saya sampai ditelepon oleh pihak Fulbright menanyakan tentang kejelasan IPK saya. Ya. Menurut pengalaman, kebetulan sistem perhitungan IPK di kampus S2 saya agak berbeda, sehingga tim reviewer waktu itu perlu memastikan standar nilainya. Bagi peserta yang lolos tahap administrasi, proses berikutnya adalah interview. Disinilah kita memiliki kesempatan untuk menjelaskan motivasi, tujuan studi dan rencana kontribusi kita secara langsung kepada tim wawancara ya. Pada tahap ini, konsentrasi, fokus, percaya diri dan ketenangan adalah kunci utama teman-teman sekalian. Adapun topik wawancara adalah seputar apa yang kita tulis dalam essay kita, baik di personal statement maupun di study objectives. Selain itu, selalu persiapkan antisipasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pewawancara, yang terkadang pertanyaan tersebut di luar dugaan kita. Oke. Tahap terakhir adalah final selection, yaitu pengumuman hasil akhir bagi peserta yang dinyatakan berhasil memperoleh beasiswa Fulbright. Tentu saja setiap tahapan memiliki tantangan tersendiri. Namun, jika kita mempersiapkannya dengan baik sejak awal, insya Allah kita akan lebih siap menjalani setiap prosesnya. Banyak orang yang mengira bahwa setelah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Fulbright, perjalanan kita sudah selesai. Nah, padahal justru masih ada beberapa tahapan penting yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar berangkat ke Amerika Serikat. Nah, secara umum prosesnya dimulai dengan ini setelah lolos ya, medical check up.
Nah, ini sebagai bagian dari persyaratan administrasi teman-teman sekalian. Misalnya perlu ada beberapa vaksin yang perlu kita ambil, kemudian tes darah dan tes-tes yang lainnya yang disyaratkan baik oleh pihak kampus, baik oleh pihak imigrasi Amerika Serikat sendiri maupun dari pihak Fulbright yang ada di Indonesia. Nah, jika ada masalah di medical check up ini bisa menghambat proses keberangkatan kita ke Amerika Serikat. Walaupun sudah dinyatakan lolos ya, bahkan terancam tidak jadi berangkat. Oleh karena itu, sangat penting teman-teman sekalian selalu menjaga kesehatan dari sekarang ya. Menjaga pola makan, kemudian tetap berolahraga, kemudian selalu mengkonsumsi sesuatu yang sehat, kemudian bangun pagi dan kebiasaan-kebiasaan sehat lainnya. Nah, itu setelah medical check up, selanjutnya adalah proses university placement, yaitu penentuan atau finalisasi universitas mana yang akan kita tuju nanti untuk melanjutkan studi. Jadi proses ini cukup lama, cukup panjang teman-teman sekalian. Pengalaman saya pribadi, saya diminta mengajukan 5 universitas tujuan ke Fulbright di Indonesia, ke Aminef. Nah, selanjutnya Fulbright akan mengirimkan 5 universitas yang ditawarkan untuk kita. Jadi Fulbright berusaha untuk mencocokkan latar belakang kita, kemudian skill kita, bidang yang akan kita pelajari. Kemudian Fulbright akan menawarkan 5 universitas kepada kita. Boleh jadi tawaran dari Fulbright ini sama dengan yang kita tawarkan sebelumnya atau berbeda dari yang kita ajukan. Kadang sama, kadang juga berbeda. Nah, setelah proses dalam tanda petik tawar-menawar, kemudian setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya saya menyetujui untuk mengambil universitas tempat saya belajar saat ini. Karena pada waktu itu saya pribadi melihat bahwa di kampus saya saat ini salah satu ahli yang ada di bidang yang akan saya pelajari pada waktu itu ternyata ada di kampus saya. Beliau berasal dari Jerman. Kemudian saya pelajari profil-profilnya, karya tulisnya dan seterusnya. Jadi saya memutuskan untuk memilih kampus tempat saya belajar saat ini. Baik teman-teman sekalian, setelah itu kita akan mengurus visa, dan berbagai dokumen perjalanan yang diperlukan. Ini semua dibantu oleh Fulbright melalui Aminef ya. Waktu itu saya wawancara visa di Jakarta, di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kemudian setelah itu biasanya ada kegiatan pre-departure orientation, yaitu pembekalan sebelum keberangkatan agar kita lebih siap menjalani studi dan kehidupan di Amerika Serikat. Nah, setelah seluruh proses tersebut selesai, barulah kita mulai perjalanan menuju Amerika Serikat dan mulai babak baru sebagai mahasiswa internasional. Nah, insya Allah pengalaman pada tahap ini juga akan saya bagikan pada kesempatan berikutnya ya teman-teman sekalian, insya Allah. Nah, izinkan saya berbagi 3 hal yang menurut pengalaman saya sebaiknya dihindari ketika mempersiapkan beasiswa Fulbright. Yang pertama, terlambat mempersiapkan tes kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL atau juga IELTS. Banyak orang baru mulai belajar ketika pendaftaran sudah dekat, padahal meningkatkan kemampuan bahasa Inggris membutuhkan proses dan waktu teman-teman sekalian. Jadi jauh-jauh hari, saya pribadi walaupun setelah selesai S2 di Australia, jadi saya tetap rutin melatih kemampuan TOEFL saya. Jadi setiap akhir pekan saya tes mandiri, kemudian saya latihan listening dan seterusnya. Karena ini walaupun kita sudah mendapatkan nilai yang di atas standar, tapi perlu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Jangan sampai terlambat mempersiapkan tes kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, menunda penulisan essay hingga mendekati batas waktu pendaftaran. Nah, jadi essay yang baik biasanya melalui beberapa kali proses ya teman-teman sekalian, melalui beberapa proses membaca, ulang, revisi, dan penyempurnaan. Kalau saya perhatikan essay yang saya buat, itu sudah ada beberapa versi. Saya ubah kemudian. Sepertinya sudah lebih dari belasan versi
Yang saya ubah, saya baca revisi sampai mendekati deadline. Dan yang ketiga, terlalu fokus pada dokumen tetapi lupa membangun pengalaman kepemimpinan dan kontribusi. Menurut saya pengalaman nyata justru menjadi bekal ya. Jadi jangan terlalu fokus pada dokumen tapi terkadang mengabaikan pengalaman kepemimpinan dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Pengalaman nyata, teman-teman sekalian, justru menjadi bekal yang sangat berharga ketika kita menulis esai maupun mengikuti wawancara. Nah, jadi wawancara, saya masih teringat ketika wawancara, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu di luar dugaan kita ya. Yang terkadang itu bisa kita jawab dengan sangat-sangat dengan lebih mudah dari pengalaman nyata kita ketika kita betul-betul memiliki pengalaman kepemimpinan maupun kontribusi nyata terhadap masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketiga hal tersebut bisa kita antisipasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya jika mulai mempersiapkan diri lebih awal atau jauh-jauh hari. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan agar persiapan beasiswa Fulbright ini dimulai jauh sebelum masa pendaftaran dibuka. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada 3 hal yang saya harap dapat teman-teman ingat. Jadi yang pertama, Fulbright adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan ya. Tidak perlu merasa tertinggal. Sekali lagi saya ulang, Fulbright adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak perlu merasa tertinggal ketika melihat orang lain sudah lebih siap. Setiap orang memiliki titik awal dan prosesnya masing-masing. Yang kedua, persiapan yang matang selalu lebih baik daripada persiapan yang terburu-buru. Ini general rule, kalau ini aturan umum ya. Hampir semua tahapan dalam proses Fulbright, teman-teman, membutuhkan waktu untuk dipelajari dan disempurnakan. Dan yang ketiga, mulailah jauh-jauh hari. Semakin cepat kita mempersiapkan diri, semakin banyak kesempatan yang kita miliki untuk terus belajar dan berkembang. Jadi mudah-mudahan 3 pesan sederhana ini dapat menjadi bekal awal bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan perjalanan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri melalui beasiswa Fulbright. Baiklah teman-teman sekalian, saya berharap pembahasan sederhana ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, walaupun tidak bisa sedetail mungkin saya jelaskan tadi karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang supaya tidak bingung lagi harus mulai dari mana. Saya percaya bahwa setiap impian besar, setiap cita-cita besar selalu diawali dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Seperti salah satu pernyataan yang sangat populer ya, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Artinya perjalanan 1,000 mil, perjalanan panjang itu selalu dimulai dari satu langkah pertama. Begitu pula dengan perjalanan menuju Fulbright teman-teman sekalian. Tidak harus sempurna hari ini, tapi mulailah mempersiapkan diri sejak saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bisa berjumpa pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.